2 tahun terakhir ini saya mengalami penurunan sebenarnya Kang. Dari quality kan tahun 2019 mencapai puncaknya Kang. Ya. Tahun 2020 itu saya serahkan semua perusahaan ini, manajemen ini kepada istri. Ya. Target saya nggak muluk-muluk, laba satu aja cukup. Dalam 1 tahun tuh mencapai target 1 aja udah cukup gitu. Nah tahun 2020, 2001, 2002 saya nggak ngapa-ngapain. Saya ya main-main aja gitu ya. Nah, asumsinya saya udah serahkan nih. Saya gitu serahkan kan? aja, CEO-nya istri. Oke. Saya paling diproduksi aja lah, main diproduksi aja. Nah, tahun 2023 saya masuk lagi. Kenapa? Karena alarmnya bunyi. Lebaran itu nggak nyampe target gitu. Alarmnya bunyi, saya masuk lagi. Gitu. Makanya sekarang ini lagi saya rebuilding lah gitu. Mulai benahi Bang. Kalau usaha di rumah, usaha online itu kan masuknya couplepreneur ya Kang ya, sama istri, sing juga harus benar-benar saling mengerti. Nah itu, mungkin teman-teman pada nanya nih, bagaimana sih caranya mengkomunikasikan antara suami dan istri nih? Karena gini Kang, saya lihat ya teman-teman UMKM itu ketika berbisnis dengan partner lah, misalnya suami dan istri itu banyak friksi lah, friksi entah itu ego dan lain sebagainya. Ataupun misalnya dalam hal manajemen juga ada yang pengen seperti ini, yang satunya pengen seperti ini. Sementara kan namanya bisnis kan harus matching ya, dua-duanya harus jalan gitu. Nah, Kang Didi alami seperti apa sih? Ya sering mengingatkan visi kita di awal ini, usaha ini untuk apa. Contoh kalau saya pribadi untuk keluarga gitu, sering mengingatkan. Ngapain sih kayak gini? Kan kita buat keluarga kan, keutuhan keluarga dalam artian gitu. Itu yang pertama, kemudian yang kedua baru profit oriented kan, kita menghasilkan sebuah laba yang besar gitu. Caranya ya kadang kita kan harus mengerti lah, kayak sekarang kan kita lagi podcast nih, sebenarnya imbang-imbang ini hari Minggu gitu posisinya ya. Di satu sisi ini jatahnya istri keluarga. Gitu, saya salah nih hari Minggu. Tapi saya waktunya cuma hari Minggu nih. Justru saya juga menyalahin juga. Harusnya acara keluarga, tapi acara ngobrol. Makanya tadi juga saya sempat ngobrol, balik lagi kan itu. Jadi ini balik lagi usaha untuk keluarga, tapi ini ada sebuah peluang gitu kan, ngimbang-ngimbangin aja gitu. Ya lalu setiap hari juga obrolannya kepada istri. Ya sering-sering diingatkan lah Kang lah. Tapi penting nggak sih sebenarnya UMKM itu punya kayak semacam konsultan? Paling tidak konsultan emosional, semacam guru spiritual gitu ya. Banyak sekali UMKM yang saya wawancarai Kang Didi, dan memang butuh spiritual, biar bisnis spiritual. Itu harus pegang. Bagaimanapun kita hidup di Indonesia yang penuh dengan klinik. Nah ini nanti saya mau buka kelas. Nanti itu sudah di season kedua aja. Karena kadang orang berbisnis kan cenderung emosional ya. Efeknya yang kalah kabut lah, pakai apalah gitu kan. Akhirnya nggak murni ketujuan semula untuk ibadah, jadinya jadi kacau lah buyar seperti itu. Tapi sebenarnya di UMKM sendiri butuh ya konsultan. Bagaimanapun orang yang sudah naik makom ataupun level spiritualnya sudah naik, kecerdasannya saya jamin naik. Kedewasaan dalam menjawab segala macam saya jamin naik, dan bisa menjadi solusi dari kesemua hal. Kalau misalkan sekedar konsultan manajemen ataupun konsultan hal-hal teknis yang lainnya, kadang kita bisa cari di jalan. Dengan kemampuan kita sebagai entrepreneur ataupun berwirausaha ya, dengan mudahnya kita itu mampu menyerap sebuah keilmuan yang lainnya. Itu sih. Tapi yang terpenting ada spiritual. Yang penting ada spiritual. Ada nggak Kang Didi misalnya planning dalam 1 tahun itu saya target berapa gitu, berapa ribu pieces dalam 1 bulan? Target ada. Ada. Dan itu tercapai nggak? Ya kadang-kadang tercapai, kadang enggak. Kalau tidak tercapai? Kalau tidak tercapai ya berarti saya muhasabah diri. Oh, kayaknya kurang ke masjid ya 5 waktunya ini. Gitu aja. Pernah nggak ngalamin down banget menjalani bisnis fashion ini? Sangat sering. Sering. Hampir setiap tahun itu kita down, tapi naik lagi down. Ya down ini ya tuh Kang, penjualannya down lagi. Siklusnya, nah down itu kan kalau bagi kita yang
melaksanakan usaha, ya dipelajari siklus, namanya kan siklus, Ya. gitu. Kalau misalkan daunnya di waktu yang sama, ya berarti ya wajar gitu, nggak Ya. usah cari-cari kesalahan yang lain gitu, tinggal tenangkan diri, usahakan untuk bulan-bulan selanjutnya. Nah, bicara omset kan tadi udah ribuan ya dalam satu bulan. Tapi ada juga UMKM nih yang omsetnya meledak nih, tapi kok nggak ada duitnya gitu. Kenapa itu? Nah itu pertanyaan saya kan. Ya saya sendiri nggak tahu. Kita kan kayak gini kalkulasinya kan. Contoh kayak gini, kain harga 20.000 per yar gitu Ya. ya. Kalau misalkan belinya satu roll harganya 20.000. Tapi kalau misalkan belinya 10.000 yar harganya 15.000. Kita seolah-olah itu kan terpancing untuk membeli Besar. gitu. Uang ada gitu kan, beli besar. Nah, tapi kan kita harus meyakinkan diri sesuai kebutuhan, arahnya untuk apa. Kadang membekunya uang itu di situ sih, Kang. Jadi kebutuhan kita 2.000, kita belinya banyak karena terpancing harga murah. Jadi yang lainnya masih jadi barang, ya belum laku gitu. Tapi di fashion kan nggak basi untungnya tuh, Kang. Kalau saya awal-awal sih tabungan yang dinamakan tabungan bagi saya pribadi itu adalah kain, Kang. Oh kain. Bagi saya pribadi seorang produksi gitu ya. Karena waktu lagi awal-awal itu nggak begitu jelimet, banyak jenis kain gitu loh. Nggak seperti saat ini. Saat ini tuh kain tuh tumpang tindih, banyak banget itu. Dan yang saya suka di busana muslim anak, tanda kutip anak laki-laki, cowok itu ya, itu adalah kainnya itu aja. Sehingga ketika kita belanjanya banyak, bisa menekan harga dari pabrik gitu ya. Itu bisa dipakai di tahun berikutnya. Nah, kedepannya fashion ini akan jadi primadona nggak sih, Kang? Kalau di tahun-tahun sekarang sih kayaknya lagi lesu, tapi saya tetap yakin sesuai dengan dulu awal-awal saya berusaha gitu ya. Tadinya uang bakalan jadi uang. Di fashion muslim itu selama masih ada Ramadan, insya Allah kita laku gitu. Ya. Jadi selama masih ada Ramadan ya ada lebaran. Iya, ada lebaran. Pasti laku. Pasti laku. Anak-anak banyak kan kalau tiap hari ke sekolah juga pakaian muslim kan? Ya justru itu sasaran target market kita. Ya, berarti kan selama ada anak-anak harusnya berpikiran juga jangan sampai ke lebaran. Ada nggak kepikiran kerjasama misalnya dengan sekolah-sekolah yang muslim gitu ya untuk mengembangkan busana ini? Kepikiran ada, geraknya yang belum kesampaian ke sana. Ya karena kita pribadi juga kawan-kawan yang di sini yang kerja juga kan sudah memiliki job desk masing-masing gitu ya. Geraknya yang belum kesampaian untuk menawar-nawarkan gitu. Berarti perlu SDM. Iya, perlu SDM gitu. Yang biasa nganvas di luar gitu. Ini anak-anak kantoran semua. Kalau kepanasan tuh pada cengeng kan. Biasa kaum introvert tuh kayak gitu yang di belakang komputer tuh kan. Oh iya benar. Berarti nih Kang Didi lagi nyari nih tenaga marketing yang handal nih yang bisa kanvas ke pelosok-pelosok ke sekolah-sekolah ya Kang. Nah sekarang karyawan berapa? Kalau di sini yang di marketing itu ada 7 kan. Oh 7. Kalau yang di konveksi saat ini ada 20-an. Oh 20. Konveksi di sini juga? Enggak di sini. Oh enggak? Oh yang tadi kolaborasi sama temen ya? Iya betul. Itu lebih menguntungkan konveksi dari luar atau dari sendiri sih? Sama aja sih. Sama aja. Menurut saya sih sama aja. Malah saya sendiri ya memang beda sedikit gitu, lebih menguntungkan sendiri. Cuma saya lebih terbantu di masalah waktunya. Saya lebih leluasa. Lebih fokus lah ya. Iya. Fokus ke penjualan daripada bikin produksi ya. Betul. Kadang kalau dari A sampai Z pusingnya luar biasa. Iya. Kecuali memang kalau itu perusahaan besar kan. Kalau perusahaan besar udah ada manajemennya kan. Manajemen. Oke. Cita-cita Kang Didi kedepannya seperti apa sih? Cita-cita kami di sini ya, saya ingin lebih bermanfaat bagi orang lain, khususnya wilayah sini tuh. Saya ingin membentuk sebuah lembaga pelatihan semacam jahit segala macam sehingga di wilayah sini bisa ikut andil dari apa yang kami usahakan gitu kan. Itu yang belum kesampaian saat ini gitu kan. Jadi memberdayakan masyarakat sekitar ya. Untuk menunjang bisnis beliau. Oke, pesan-pesan buat teman-teman UMKM nih yang lagi menggeluti bisnis baik fashion atau bisnis lainnya kan. Kawan-kawan UMKM semua dimanapun berada, terima kasih telah menyaksikan saya, owner daripada Mawar Fashion atau Mawar Fashion Cirebon. Yang ingin saya sampaikan ada 2 hal. Yang pertama, bisnis itu adalah sebuah pilihan gitu. Jadi ketika Anda mengalami pasang surut dalam bisnis,
ya itu pilihan Anda. Pasti ada solusinya dong. Dan yang kedua, bisnis itu adalah ibadah. Saya pribadi walaupun beragama baik Nasrani ataupun seperti saya Muslim gitu, saya menerapkan bahwasanya bisnis ini ibadah. Jadi bisnis itu harus mempermudah kita untuk beribadah, bukan untuk menjauhkan kita daripada kewajiban-kewajiban kita sebagai Muslim. Itu saja kan. Oke, teman-teman, itu ya bincang santai dengan Kang Didi selaku owner Mawar Fashion. Nanti akan kita coba liput nih dapurnya Kang Didi, ada apa aja sih, biar teman-teman tahu kan. Kalau sekedar ngobrol kan ya nggak ada sesuatu yang bisa dilihat ya Kang ya. Nanti kita akan keliling nih dari pintu masuk sampai produksi dan lain sebagainya. Siap. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya liputannya. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Kang Didi memberikan inspirasi buat teman-teman dalam melakukan usaha, memulai usaha atau mengembangkan usahanya. Hatur nuhun Kang Didi. Iya. Oke teman-teman, saya sudah berada di purnya Mawar Fashion nih. Oke Kang Didi, ini di bagian apa ya? Ya ini namanya warehouse Kang. Jadi kita semuanya kan penjualan di online. Ya. Akhirnya stoknya ya seperti ini gitu. Itu sampel yang di situ. Oke. Ini sampelnya ya? Iya, sampel sama ini cuma sekedar sampel aja gitu. Misalkan koko ini gitu ya. Ini koko safar gitu. Sampelnya size M. Size-nya dari mulai yang kecil sampai dari 2 tahun sampai 12 tahun ada sebenarnya. Oke, harga yang termurah berapa Kang? Harga yang murah kita ada di 19.000 Kang. Hah, 19.000? Iya, tapi kalau lagi promo ya. Iya. Live TikTok. Lagi promo. Mana itu produknya? Nih model-model ini Kang. 19.000. 19.000. Harga normalnya? Harga normalnya 35.000. Oh. Nah, ini second brand bukan Mawar ya. Oke. Tapi adem ya? Iya, adem. sedang lah. Adem. Yang paling mahal Kang? Yang paling mahal 180. Di belakang Kang yang bagus-bagus lagi buat untuk foto sih. Oke, ya ini teman-teman ya, gudangnya dari Mawar Fashion. Ada di atas juga banyak, di bawah juga banyak. Kita lanjut ya. Ini juga stok ya. Nah ini tadi kita habis penginputan resi-resi yang bakalan kita kirim tuh. Sehari berapa resi Kang? Untuk bulan ini karena ada promo bisa sampai 300, kayak kemarin 300 resi. 300 pieces? 300 alamat ya, yang satu itu ada yang beli 1 biji, ada yang beli 2 biji. Itu 300 pieces itu satu hari? Satu hari. Ini juga gudang ya? Makanya ini masih rada ribet. Kemarin tuh sampai malam sih Kang. Anak-anak tuh kerjanya. Semuanya barang ready, siap dijual, barang jadi semua. Tuh. Beli langsung sama beli online lebih murah mana Kang? Oh ya, khusus untuk Kakang karena udah datang bisa lebih murah lah. Oh, siap. Nanti saya bawa pasukan. Siap. Stok berarti banyak ya? Banyak. Ini masuk ke ruang konten Kang. Oke. Nah ini teman-teman ada ruang konten juga. Spesial di sini bisa konten gitu untuk live, TikTok gitu ya. TikTok itu moldingnya. Ini Ya seperti inilah, kalau belum jadi sih Kang, tapi kalau udah jadi konten nah bagus karena cuma dilihat satu sudut kan. Iya betul. Oke. Jadi sering live di TikTok juga atau sering. di e-commerce lainnya? Sering. Nah, ini yang bakalan launching di bulan ini Kang. Sarung celana anak. Sarung celana.
Nah, ya kemejanya kasual juga dan. Oh iya. Nah, ini official kami Kang di sini. Oke. Nah, ini official kami. Facebook, Lazada, TikTok, Shopee, dan Instagram. Semuanya bertuliskan Mawar Fashion. Ini produk baru. Iya, merek baru yang belum lagi diproses haki. Yukana. Kalau dibalik itu anakku. Oh. Iya kan? Betul. Ternyata teman-teman pintar juga nih Kak. Unik sih namanya Yukana. Ternyata itu sebenarnya belakangnya anakku. Filosofinya itu ternyata. Ya bikin merek jangan yang susah-susah kan. Tapi Yukana emang menjual gitu. Menjual ya. Ternyata namanya itu anakku kalau dibalik ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya liputan di Mawar Fashion sama Kang Didi. Terima kasih Kang Didi ya. Sampai ketemu di liputan selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dadah, Ya. dadah. Api. Tuh palanya sama ya, kayak Hendut.